Tapi Saya waktu rasa ini singkat lagi nih. Iya, saya singkat aja menjawab karena masih banyak poin yang mau dijawab. Poin-poin Pak ya. Intinya memang bahwa fakta sejarah fakta politik elektoral kita memang Kalau Kak Dipola. Pak Mustamar, ini hilang lagi nih. basis Islam khususnya itu paling tidak bisa berada pada posisi yang sangat diperhitungkan. Namun pasca Orde Baru sekarang memang agak sedikit tragis menurut saya karena kampanye atau saya sebutlah dia sebagai sebuah gelombang arus politik Islamisme yang berkembang terutama pada 2 pilpres belakangan ini, itu justru saya lihat bukannya malah menguntungkan partai politik Islam, tapi justru hampir membuat partai politik Islam tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold ya. Nah malah yang partai nasionalis katakanlah seperti Gerindra yang ikut dalam rombongan rumah besar Islamisme itu, justru dia mendapatkan suara yang sangat besar, raupan suara yang sangat besar, sehingga bisa berada pada posisi peringkat kedua ya, pemilik peraih suara terbanyak di pemilu legislatif. Itu sebetulnya saya sebut kecerobohan politisi Muslim, kecerobohan politisi Muslim untuk bisa merawat basis suara Islam itu dengan baik. Nah, jadi kita seringkali terkecoh, saya pikir politisi Muslim ini seringkali terkecoh sehingga terbawa pada arus tertentu, tetapi justru basis kita itu direbut oleh pihak lain. Ini ketidakmampuan kita dalam merawat dan menjaga basis masing-masing. Nah, saya pikir ini aja yang perlu diperkuat untuk ke depan, bagaimana partai-partai berbasis Islam ya, apakah itu PKS, misalnya P3, PKB dan seterusnya, baik itu yang secara formal menyebut diri sebagai partai yang menyandarkan pada ajaran Islam maupun yang nasionalis religius ya. Baik Pak, itu ini pertanyaan menarik selanjutnya itu tentang Jafar itu mencurigai politik moderasi agama Jokowi itu adalah sebagai cara untuk tanda petik membuat lemah lemahnya daripada kelompok Islam itu sendiri, karena yang hendak dihajar itu hendak diperbaiki dari dalam. Bagaimana Bapak melihat masa depan moderasi Islam terutama di dunia pendidikan Islam? Saya tidak melihat kemunculan moderasi Islam itu sebagai itu ya. Makanya saya sering sebut bahwa moderasi Islam itu sebetulnya hanya pronomina ya, kata ganti dari identitas keberagamaan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang wasatiyah. Dia hanya kata ganti wasatiyah. Sebetulnya kita sudah punya identitas dan corak bawaan sebelumnya sebagai sebuah komunitas Muslim yang wasatiyah. Ya. Jadi ini hanya lebih dari sebuah kontestasi ideologis menurut saya. Persoalan moderatisme atau ide-ide kampanye moderatisme itu muncul karena adanya fenomena kemunculan Islamisme di panggung politik nasional. Makanya mereka mencoba melakukan sebuah konsolidasi moderatisme itu untuk memperkuat basis Islam moderat itu sebagai sebuah yang sesungguhnya dianggap sebagai kekuatan besar umat Islam Indonesia. Nah, kesannya kan sekarang kelompok-kelompok moderat itu seolah kehilangan panggung atau seolah tenggelam dari akar sosiologisnya. Nah, maka saya melihat bahwa kemunculan kampanye moderatisme itu tidak lebih dari untuk upaya menyambungkan kelompok-kelompok elit Muslim yang moderat tadi dengan akar sosiologisnya.
Makanya perlu dimunculkan kampanye moderatisme sehingga nanti memiliki hubungan juga pada suara-suara politik Islam dalam konteks patron kepartaian mereka. Misalnya katakanlah PKB misalnya yang lebih cenderung moderat, atau anggaplah P3 atau PAN misalnya. Dan mungkin boleh jadi ada implikasi yang lebih luas lagi ke arah itu mungkin ya. Tetapi Kalau ini Pak, kalau tadi pertanyaan terakhir Jafar itu, bagaimana kalau misalnya tentang santri yang malah tidak memilih partai Islam, apakah itu menjadi proyek lebih baik di depan untuk masa depan Islam Indonesia, Pak? Dia ya banyak sebenarnya. Makanya memang saya sebut di disertasi ini dissemination of influence ya, perluasan pengaruh. Jadi banyak fenomena-fenomena yang seperti itu lebih baik daripada mereka masuk partai Islam. Saya tidak sebut lebih baik ya. Saya tidak sebut lebih baik, tapi punya signifikansi juga. Bahkan saya sebut punya signifikansi besar bagi upaya perjuangan kepentingan Islam tadi. Seperti Marcha Orde Baru, katakanlah Raja Juli Antoni dan Gus Romli masuk ke PSI misalnya kan, sebagai kelompok santri yang masuk ke partai. Jadi signifikansi PSI. Ya, lebih ke signifikansi. Ya, lebih ke signifikansi karena apapun ceritanya, eksistensi mereka di sana tentu punya kontribusi. Apalagi saya melihat justru kelompok santri yang masuk ke partai-partai nasionalis sekularis itu malah diberikan kehormatan oleh elit-elit nasionalis tadi. Bahkan mereka punya peran. Bahkan lebih jauh lagi, tidak jarang mereka sebagai lokomotif atau pilot dari pergerakan politik itu. Nah, itu dia. Kita lihat contoh Raja Juli Antoni di PSI dibanding ketua, justru yang seolah-olah ketuanya PSI itu Raja Juli Antoni. Karena dia yang memotori, padahal dia sekretaris ya. Nah, itu saya pikir itu. Baik. Pak Iqbal, ini cara jawabnya pun mirip Azmadi Azra juga nih ya. Ini terakhir ini dari Noviandi nih, konstruksi teoritis santri ini. Nah, ini gimana sih saya? Saya kalau teori itu pusing saya. Saya bingung juga menjawabnya ini. Jawab nggak kira-kira? Kalau nggak perlu jawab, kita tutup nih. Dari cara jawabnya pos Azra itu, pos Azra. Pos Azra. Bisa di. Iya. Nah, gimana kira-kira itu? Maksudnya apa sih? Iya. Kok tiba-tiba dari Bukit Indah ke teori gimana ceritanya? Kira-kira bingung di situ saya. Gimana ceritanya itu? Konstruksi teoritis santri. Saya sebenarnya kurang paham juga maksud yang lebih eksplisit dari itu sebenarnya. Mana orangnya ini? Udah nggak ada pun orangnya. Yang nanya ada Pak, gimana? Yang tanya kemana? Mana yang nanya ini? Coba diulang dulu, lebih dieksplisit. Panggil dia di belakang itu. Kok nggak tertutup nih? Jadi intinya kan begini, apa namanya? Intinya kan politik itu sangat dinamis. Kalau Bung Karno bilang dia sebagai nih Novi ini apa maksud konstruksi teoritis santri itu maksudnya apa? Ini bingung semua nih. Disederhanakan. Jangan sederhanakan dulu. Kami bingung semua nih para orang awam ini. Saya pikir sudah sangat sederhana. Sederhanakan lagi. Kita ini sederhanakan lagi lah. Sebenarnya Sebagai moderator bingung mau. Ini pertanyaan yang cocok ditanyakan ke murid-murid Mula Sadra kayaknya nih. Enggak, sebenarnya aku tuh mau nanya kebaruan teoritis yang didapatkan dari politik santri itu apa? Kalau sebelumnya kebaruan teoritis itu mungkin gitu. santri melahirkan apa? Ini yang membedakan dengan teori santrinya sini ya, siapa yang senior penjaga itu? Munir, bukan.
Munir Mulkan. Mungkin beda dari itu ya, Pak, ya? Saya pikir harus ada yang beda Iya, iya. kan, harus ada yang beda. Konstruksi teoritis apa yang sudah dibantah atau yang dilanjutkan Iya. oleh Bung Regar. Iya, iya. Kan? Yang dilanjutkan, saya pikir ini yang dilanjutkan, tidak membantah. Mungkin selama ini orang menganggap teman-teman santri itu tidak punya peran untuk pendidikan Islam. Lalu bangunan konstruksi teoritisnya dari tradisionalis menuju apa, dari mana ke mana, kan? Jadi misalnya seperti ruang publik selama ini ditentukan oleh, kalau misalnya Habermas ditentukan bagaimana ruang publik itu berlaku untuk semua kelas misalnya. Lalu ada pergerakannya kemana? Di Aceh seperti ini atau di Jawa seperti ini. Beda lagi dengan ruang publik warung kopi misalnya. Mungkin gitu Bung Regar. Ya, gimana kira-kira? Kebaruan teori lah. Kebaruan teori ini. Oh, Ya, saya pikir kenyang ya, ada Saya pertanyaan ini kenyang jadinya ya. Tidak ulang ini. Tidak ulang ya nih. saya serasa sedang sidang promosi terbuka nih. Wah, Enggak lah, ini kan warung kopi. Ya, saya pikir sudah saya sampaikan juga sedikit tadi ya. Sebenarnya memang betul kesannya hanya sekedar melanjutkan sebenarnya. Kalau bicara pada konstruksi teoritis ketika kita mendudukkan santri secara terminologis, misalnya ya. Akibat dari tesis seorang Clifford Geertz misalnya itu membuahi sebuah expansion of meaning atau perluasan makna tentang santri itu sendiri. Jadi seolah-olah kehadiran terminologi santri yang dikemukakan Clifford Geertz itu membantah apa yang sudah selama ini dipopulerkan oleh Zamakhsyari Topir ya, tentang santri mukim dan santri kalong. Karena memang pendekatannya berbeda. Kalau Clifford Geertz kan pendekatannya lebih antropologis, sehingga dia melihat santri itu secara fenomena sosiologis dan fenomenologis. Kemudian kelanjutannya itu dilanjutkan oleh Abdul Munir Mulkan ya. Tapi seolah-olah Abdul Munir Mulkan ini ingin mengkonvergensi antara teorinya Zamakhsyari Topir itu dengan Clifford Geertz yang memadukan ya bahwa santri itu ada yang santri dalam perspektif sosiologis sebagai praktis muslim taat ya, atau santri yang dalam perspektif Zamakhsyari Topir sebagai santri yang belajar di pesantren. Jadi keduanya itu menjadi klasifikasi yang sekaligus juga mendefinisikan makna santri itu sendiri oleh Mulkan ya. Dan saya punya kecenderungan dalam konteks ini lebih melanjutkan pendefinisian atau pemaknaan Mulkan ini, di mana santri itu terbagi pada dua bentuk ya, santri yang konteksnya sebagai muslim scholar atau pelajar muslim yang berada di pesantren, telah atau sedang belajar di pesantren ya. Kemudian juga termasuk praktis muslim ya, ini muslim yang taat, itu mengenai santri. Jadi saya pikir meskipun tidak baru-baru sekali ya, tetapi untuk menguatkan, nah ini sekaligus juga untuk menguatkan terminologi santri yang saya anggap cukup baru ya, dikemukakan oleh Abdul Munir Mulkan, walaupun kesannya hanya mengawinkan konvergensi dari teorinya, konsepnya Zamakhsyari Topir dengan konsepnya Clifford Geertz ya. Tapi kehadiran disertasi ini paling tidak menguatkan hal itu. Sedangkan kebaruan yang bisa dilihat adalah pada konteks tipologi santri itu sendiri. Tipologi santri itu tentu sifatnya sangat dinamis. Bagaimana kita membuat sebuah konstruksi baru
tentang klasifikasi santri, karena bermacam-macam ya, seperti saya sebut tadi, Dion Mahmudi itu pada era-era Orde Baru dia menyebut ada 3 klasifikasi santri konvergen, santri radikal, dan santri global. Dalam konteks pasca Orde Baru ini saya justru mengklasifikasinya pada 4 ya, santri akademis, santri ideologis, santri sosiologis, dan santri politis. Lebih pada gerakannya ya, lebih pada gerakannya. Kemudian saya juga memetakan 2 bentuk moral santri sesuai amatan saya terhadap fenomena politik santri di era pasca Orde Baru. Ada low santri, ada high santri. Nah, saya pikir itu ya. Dan terakhir juga pada arah, tentu kita ingin sekali melihat bahwa disertasi ini menunjukkan satu tesis tentang bagaimana arah gerakan politik santri ini pada akhirnya. Makanya saya membuat di dalam disertasi ini tantangan dan prospek supaya kita bisa melihat itu. Jadi kesimpulan konstruksinya yang saya buat di sini bahwa politik santri itu akan mengalami keadaan yang survive karena polarisasi yang terjadi justru membuat para santri itu lebih survive dalam menghadapi dinamika politik apapun. Nah, jadi perluasan pengaruh santri tadi justru membuat kepentingan Islam, eksistensi politik santri itu jadi semakin survive. Tapi ketika kita kaitkan dengan pembaharuan itu dalam berbagai pandangan para ahli itu sering kali dihubungkan secara erat dengan modernisasi, maka kecenderungan yang sangat kuat itu bisa dijalankan dan dilaksanakan pada kelompok-kelompok yang menyandarkan ideologinya pada moderatisme ya, kelompok-kelompok yang masuk dalam barisan moderatisme karena moderatisme lebih inklusif terhadap agenda-agenda pembaruan itu. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, sesungguhnya bahwa pasca Orde Baru ini ideologi itu sangat mengalami kekacauan ya. Muhammadiyah yang kita anggap modernis misalnya boleh jadi pada titik-titik atau situasi-situasi politik tertentu lebih condong mendukung kepentingan politik kelompok Islamis misalnya ya, dan sebagainya ya. Jadi kemungkinan itu akan banyak terjadi karena politik itu sangat dinamis. Saya pikir itu Bung Alkaf. Terima kasih Pak Iqbal Siregar atas paparannya. Saya tertarik sekali, nanti kita bisa diskusikan lagi langsung apa di Hamijun atau di mana tentang tipologi santri yang tadi sampaikan, sosiologis juga ya. Jadi kemudian ada juga yang konvergen antara modernis dan Islamis juga, lalu terakhir adalah santri politis tadi itu. Tapi kita memang ingin melihat lebih jauh lagi nanti sambil kita jalan, sambil melihat lagi bagaimana prospek santri itu di masa depan. Terima kasih Pak Iqbal Siregar atas presentasinya, dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak disimpulkan moderator? Udah kesimpulan utama itu. Udah ya. Ibu Amin. Oke ya, kita jumpa 2 minggu lagi. Oke, sampai jumpa.